Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Dalam momen Natal dan menjelang tahun baru 2026, kita sebagai bangsa Indonesia, negara yang menjaga toleransi dan budaya, LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran nasional, selalu berpedoman pada kesetiaan, menjaga demokrasi yang sehat, berdaulat, menjalin kesatuan dan menghargai keberagaman. Jelang akhir tahun 2025, menjadikan refleksi dan evaluasi bagi LPP TVRI dalam menjadikan program acara yang terbaik dan untuk terus berinovasi. Dan memasuki tahun 2026, kami akan terus bersiap melayani menuju penyiaran yang mendukung program Asta Cita. Terima kasih atas dukungan dan loyalitas para pemirsa. Kepercayaan masyarakat mendorong kami untuk senantiasa menghadirkan tayangan berkualitas. Di momen ini kami berharap nilai-nilai kebaikan, persatuan dan harapan dapat terus memperkokoh kehidupan bersama kita sebagai bangsa. Kami menghargai seluruh kerjasama yang terjalin, serta komitmen para mitra dan pemirsa yang menjadi bagian penting dalam perjalanan kami. Di momen Natal dan Tahun Baru ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, menginovasikan teknologi, serta memperkuat fondasi operasional demi pelayanan yang terbaik. Semoga tahun yang baru membawa kemajuan, keberkahan, dan kesempatan pada kita semuanya. Kami, jajaran Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Natal 2025 dan selamat menyambut Tahun Baru 2026. Damai Natal hadir untuk menguatkan hati kita, membawa senyuman dan kebahagiaan untuk semua. Mari rayakan Natal dengan hati yang penuh kedamaian dan cinta. Damai dan sukacita Natal mengisi hati. Cinta dan kasih Kristus tinggal dalam hidup kita selamanya. Natal mengingatkan kita akan pentingnya damai dan persatuan, nilai yang senantiasa kami jaga dalam pengawasan penyiaran. Dan di tahun yang baru, mari terus memperkuat peran media sebagai ruang informasi yang sehat dan tetap menjadi pemersatu bangsa. Semoga kasih dan damai Kristus membawa kehangatan di tengah keluarga. Berbagai tantangan tahun 2025 telah berlalu, pencapaian telah diraih. Mari sambut tahun 2026 dengan semangat baru dan optimisme. Tuhan memberkati setiap rencana dan harapan kita bersama. Kami, jajaran Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tuhan memberkati setiap rencana dan harapan kita. Kapolri mengimbau larangan pesta kembang api. Pemberangkatan BKO Brimob Parepare untuk misi kemanusiaan. Saudara Bupati Kabupaten Pindrang melakukan pengecekan posko Natal dan Tahun Baru di wilayah tersebut. Ya, sementara itu jemaah gereja doakan korban bencana Aceh, Sumatera.
Informasi selengkapnya bersama dengan informasi lainnya kami hadirkan dalam Sulawesi Selatan hari ini bersama saya Erlangga Rokadi. Iya, dan saya Rida Mardia, dan saudara langsung saja kita ikuti informasi selengkapnya dalam Sulawesi Selatan hari ini. Informatif dan terpercaya. Sulawesi Selatan hari ini kita awali terkait dengan informasi Kapolri Listio Sigit Prabowo mengimbau Kapolda seluruh Indonesia untuk melarang pesta kembang api pada momen pergantian tahun. Dan imbauan larangan pesta kembang api dilakukan karena saat ini Indonesia tengah dilanda bencana di berbagai wilayah. Musibah yang melanda Indonesia di beberapa provinsi menjadi berita yang hangat saat ini. Kapolri Listio Sigit Prabowo langsung mengeluarkan himbauan serentak seluruh Kapolda se-Indonesia untuk melakukan pengawasan jelang pergantian tahun untuk tidak menyambut pergantian tahun dengan letusan petasan dan kembang api. Larangan ini untuk memberi empati kepada saudara kita yang terkena musibah bencana alam di Sumatera beberapa pekan lalu. Hal ini disampaikan Kapolda Sulsel bersama Gubernur Sulawesi Selatan usai memantau kegiatan ibadah umat Kristiani melaksanakan misa di Gereja Katedral. Kapolda Sulsel Juhandani Raharjo Puro mengatakan kegiatan jelang pergantian tahun diharapkan dapat membantu meringankan beban korban bencana alam dengan melaksanakan zikir dan doa agar bangsa Indonesia dapat terhindar dari musibah bencana alam. Kapolda Sulsel berharap kepada seluruh masyarakat Sulsel daripada melaksanakan pesta kembang api, alangkah baiknya uang tersebut didonasi dalam membantu beberapa wilayah yang mengalami musibah bencana alam saat ini. Sementara itu, Saudara Bupati Pindrang melakukan pengecekan posko operasi terpadu pelayanan Natal dan Tahun Baru. Pengecekan pos terpadu pelayanan Natal dan Tahun Baru untuk memastikan kondisi dan kesiapan personel gabungan operasi lilin 2025. Menghadapi pelaksanaan perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru 2025, Bupati Kabupaten Pindrang Andi Irwan Hamid bersama Forkopimda Kabupaten Pindrang melakukan pengecekan langsung seluruh pos terpadu di wilayah Kabupaten Pindrang untuk memantau langsung kesiapan petugas gabungan operasi lilin 2025 dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru. Bupati Pindrang Andi Irwan Hamid mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan perayaan Natal hingga akhir tahun. Pengecekan ini juga untuk memastikan kondisi personil gabungan operasi lilin yang bertugas sekaligus memberikan arahan dan semangat kepada para petugas operasi lilin dalam menjalankan tugas pengamanan. Dari Pindrang, Asna Dikala melaporkan. Saudara relawan PMI Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan membagikan ratusan paket sembako untuk membantu warga di tengah kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Bantuan tersebut menyasar warga kurang mampu yang tak tersentuh oleh pemerintah. Jelang Tahun Baru 2026, bahan pokok di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengalami kenaikan harga. Sejumlah relawan bergerak berbagi paket berisi beras, minyak, dan telur diantar langsung ke warga yang membutuhkan, terutama lansia yang belum mendapat bantuan dari pemerintah. Aksi yang dilakukan guna meringankan beban masyarakat, bahkan para tukang ojek dan pekerja harian yang melintas juga mendapat bantuan sembako dari para relawan. Aksi yang dilakukan para relawan sebagai bentuk bantuan guna meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok. Kami dari Palang Merah Indonesia itu memberi masyarakat bantuan berupa sembako. Kegiatan ini adalah rangkaian daripada Hari Relawan Palang Merah Indonesia yang jatuh setiap tanggal 26 Desember. Jadi harapannya bahwa dengan adanya bantuan ini kita bisa meringankan beban masyarakat, khususnya para kaum duafa dan fakir miskin. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok warga di tengah kenaikan harga bahan pokok jelang akhir tahun. Faria Fahri, TVR Sosial melaporkan. Saudara, dalam rangka pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera, personil Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Sulsel diberangkatkan untuk misi kemanusiaan. Iya, dan sebanyak 31 personel dikirim ke wilayah terdampak bencana tersebut.
Sebanyak 31 personil Batalion B Pelopor Satbrimo Polda Sulsel dilepas secara resmi untuk menjalankan tugas misi kemanusiaan pasca banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera. Pelepasan itu dilakukan dalam sebuah apel di lapangan upacara Makobrimo Parepare yang dipimpin langsung Danyon B Pelopor Satbrimo Polda Sulsel Kompol Ramli. Dalam arahannya menyampaikan personil yang berangkat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh disiplin sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pengiriman pasukan ini menindaklanjuti perintah Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel. Batalion B Pelopor untuk bergabung ke Makassar dalam rangka BKO ke Polda Aceh dan Darussalam dalam rangka penanganan bantuan kemanusiaan pasca bencana alam yang terjadi di sana. Yang kita tekankan bahwa tetap menjaga disiplin, ya baik disiplin pribadi maupun disiplin satuan dalam menjalankan tugas di daerah tugas tersebut. Pemberangkatan ini dipimpin Danki Gas Ibtu AE Kesaputra, nantinya akan bergabung dengan pasukan lainnya. Keberangkatan 31 personel itu tidak mengurangi jumlah personel yang ada di Batalion B Pelopor Polda Sulsel. Dari Parepare, Amiruddin TVRI Sulsel melaporkan. Ya, saudara, jelang tahun baru 2026, pembelian ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Pindrang nampak sepi. Sepinya pembelian ayam potong dipicu kenaikan harga ayam dari distributor. Jelang 4 hari tahun baru 2026, pembelian ayam potong di sejumlah pasar tradisional di wilayah Kabupaten Pindrang sepi dari masyarakat. Menyebabkan pedagang resah berkurang keuntungan didapatkan meskipun stok ayam potong terlibat di pasar tradisional dari perusahaan distributor ayam potong di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pedagang ayam potong saling menyatakan kondisi sepinya pembeli ayam potong di pasar tradisional di Kabupaten Pindrang sudah terjadi dari Agustus 2025 lalu, menyebabkan berkurangnya keuntungan didapatkan para pedagang ayam dalam 3 bulan terakhir. Di mana biasa pedagang dapat menjual hingga di atas 40 ekor per hari, namun sekarang paling banyak 15 ekor per hari pada setiap hari pasar. Memasuki Desember tahun ini, pembelian ayam potong dari masyarakat sepi, baik dari para pengusaha warung makan, restoran, dan kafe. Dengan membeli 5 ekor ayam saja setiap harinya di pasar, serta sepi pembeli ayam juga dipicu naiknya harga ayam potong menjelang tahun baru hingga 70 bahkan Rp75.000 per 2,5 kg dari sebelumnya Rp55.000 per 2,5 kg. Soalnya sih apalagi ini menjelang tahun baru, ini bisa ya pasti. Jadi pembeli bagaimana Pak? Sepi? Ya, ini tadi saya tadi ini mulai subuh jam 3:30 subuh. Saya ini pembeli tadi ini cuma 5 ekor. Paling kalau kita kan di sini kalau selain langganan biasa 10 lah minimal, 8 biasa. Kenaikan harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional disebabkan perusahaan peternakan ayam potong di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pindrang sudah menaikkan harga, di mana kenaikan harga ayam potong dipicu tingginya permintaan dari sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Asnadikala TVRI Sulsel melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Jemaat Gereja Mamasa Toraja mendoakan korban terdampak bencana alam Aceh dan Sumatera agar kondisi para korban segera pulih. Doa untuk korban bencana tersebut dilakukan dalam rangkaian perayaan ibadah Natal. Puluhan jemaat Gereja Mamasa Toraja Badan Pekerja Jemaah Simapandak berdoa bersama untuk warga korban bencana alam Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat pada serangkaian perayaan ibadah Natal di Gereja Mamasa Toraja. Pengurus Gereja Mamasa Toraja, Yeremian, menyampaikan pada perayaan ibadah Natal, jemaah Gereja Mamasa Toraja menggelar doa bersama untuk warga korban bencana banjir di sejumlah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bentuk cinta kasih kepada warga terdampak bencana agar dapat dipulihkan.
Doa bagi warga terdampak musibah bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan imbauan dari Majelis Persekutuan Gereja Mamasa Toraja kepada seluruh jemaah Mamasa Toraja di seluruh Indonesia. Ya, dalam ibadah hari ini memang kami juga sudah bawa dalam doa penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita, saudara-saudara kami yang ada di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Tapanuli, Sumatera Utara. Tentu sebagai sesama manusia itu kami kita semua sangat prihatin. Tetapi kondisi atau bencana tidak ada yang bisa menduga. Karena itu kami sampaikan kiranya saudara-saudara kami yang ada di sana selalu tabah menghadapi penderitaan, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menguatkan mereka sehingga mereka dapat segera keluar dari masalah yang mereka hadapi. Dan kami sebagai saudara atau sesama senantiasa mendoakan akan yang terbaik buat saudara-saudara kami yang ada di sana. Selain doa pada rangkaian perayaan ibadah Natal dan setiap kegiatan ibadah jemaah Mamasa Toraja, mereka juga melakukan donasi melalui Yayasan Mamasa Toraja untuk dikirim ke posko bencana Aceh dan Sumatera. Asnadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Kita ke informasi lain, 4.000 lebih pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu resmi menerima SK mereka. Iya, dan para P3K paruh waktu diminta untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mewujudkan pemerintahan birokrasi bersih melayani bagi masyarakat. Sebanyak 4.193 orang P3K paruh waktu dari sejumlah organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang resmi menerima surat keputusan sebagai aparatur sipil negara yang diserahkan langsung Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid. Kepala BKPSDM Kabupaten Pinrang, Abdul Rahman Usman menyampaikan seluruh P3K paruh waktu yang menerima surat keputusan telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sehingga proses pengangkatan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sementara Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid menyatakan kehadiran P3K paruh waktu diharapkan menjadi kekuatan baru bagi pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks, khususnya di bidang teknis, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itulah P3K paruh waktu diwajibkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta menjunjung tinggi integritas sebagai pelayan masyarakat. P3K paruh waktu diharapkan selalu mengikuti regulasi pemerintah pusat sehingga tidak terjebak pada ekspektasi pengangkatan ke jenjang yang lebih tinggi di luar ketentuan. Setelah pengangkatan P3K paruh waktu, tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-pegawai atau honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang sesuai aturan yang berlaku. Asnadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, saudara, seorang pemuda di Kabupaten Bone menghadirkan rumah singgah gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Inisiatif tersebut lahir dari pengalaman pribadi dan kepedulian terhadap keterbatasan tempat tinggal yang sementara dialami oleh dirinya sendiri dan juga orang atau masyarakat lainnya di daerah tersebut. Andi Nisar Alfaidzin Abbas mendirikan rumah singgah gratis di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Gagasan ini berawal dari pengalaman keluarganya di masa lalu saat neneknya kesulitan menemukan tempat tinggal, sementara ketika mendampingi anggota keluarga yang sedang menjalani perawatan kesehatan. Seiring berkembangnya Bone sebagai daerah dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, kebutuhan akan tempat singgah sementara dinilai semakin penting. Rumah singgah ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya musafir dan warga kurang mampu yang datang ke Bone untuk keperluan tertentu. Selain rumah singgah, Andi Nisar juga menginisiasi kegiatan produksi pakaian olahraga di Bone. Kehadiran produksi lokal ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan olahraga seiring meningkatnya aktivitas olahraga dan kegiatan luar ruang di daerah tersebut. Rumah singgah tersebut berlokasi di Kelurahan Watang Palaka, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, tidak jauh dari pusat kota. Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan instansi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Keluarga melihat beberapa keluarga-keluarga dari pasien lain itu kayak apa ya, dia tidur di musola atau di mana, karena mungkin itulah tidak mempunyai rumah yang dekat-dekat dari rumah sakit. Akhirnya disitulah muncul rasa empati mungkin dari kami sekeluarga untuk membangun rumah singgah gratis, karena peruntukannya memang seperti itu. Rumah singgah gratis ini untuk warga di luar kota atau dari kampung atau apa, dari pelosok yang keluarganya sakit dirujuk ke rumah sakit,
bisa keluarganya untuk menginap sementara di rumah singgah gratis ini. Pengelola berharap rumah singgah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, serta memberi kemudahan bagi warga yang memerlukan tempat tinggal sementara selama berada di Kabupaten Bone. Sapri Asis, TVRI Sulsel melaporkan. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII Kabupaten Maros resmi menggelar pengukuhan pengurus dan juga sarasehan. Kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk melegalkan keberadaan DDII di kabupaten setempat. Hal tersebut juga sekaligus memperkuat dakwah keagamaan, terutama di wilayah pelosok, sebab masih ada beberapa wilayah yang minim akan pengetahuan tentang agama. Sekitar 80-an orang resmi dikukuhkan menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah atau DDII Kabupaten Maros. Kepengurusan ini terbentuk untuk melegalkan secara kelembagaan keberadaan DDII di Kabupaten Maros, sekaligus menjadi titik awal penguatan program dakwah Islamiyah di seluruh daerah di Kabupaten Maros, terkhusus daerah pelosok. Selain pengukuhan, kegiatan ini juga diisi dengan sarasehan yang membahas strategi, metode, serta arah gerakan dakwah ke depan dan berkomitmen menjalankan program dakwah secara kolaboratif dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan lintas lembaga. Ketua DDII Kabupaten Maros, M. Tamrim Ramli mengatakan, kepengurusan yang dikukuhkan merupakan yang pertama kali terbentuk di Kabupaten Maros. Banyak tantangan itu dari berbagai hal, menyangkut masalah perjuangan dakwah. Karena kita melihat ini sekarang terutama menyangkut bagaimana perilaku muda, anak-anak remaja kita semua itu semua menjadi sasaran nanti dengan tentu strategi, metode untuk bagaimana agar anak-anak remaja pemuda kita itu bisa betul-betul bisa kita berikan pendekatan secara dakwah. Sementara itu, Ketua Panitia Ariyanti Arifin menyampaikan dengan adanya DDII di Kabupaten Maros akan mengembangkan dakwah di seluruh tempat di Kabupaten Maros hingga daerah pelosok. Tentu harapan kita semua bahwa dengan keberadaan DDII Kabupaten Maros, maka dakwah di Kabupaten Maros semakin berkembang dan kita bisa menyentuh pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok dusun untuk bisa membina masyarakat yang ada di tempat tersebut yang boleh dikatakan mereka banyak di antara mereka yang belum tersentuh oleh pembelajaran agama. Itu tujuan kami. DDII Kabupaten Maros kedepannya akan fokus memastikan dakwah Islam berjalan dengan baik di tengah masyarakat melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Sebab dakwah tidak bisa dijalankan secara mandiri tanpa kerjasama dengan pihak lain. Aziza, TVR Sulsel melaporkan. Ya, beralih ke informasi lainnya, Saudara. Semakin mendekati pergantian tahun, penjual kembang api dan petasan di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar juga semakin banyak. Dan penjual petasan serta kembang api di Kota Makassar tersebut masih berharap agar jualan mereka laku sama seperti pergantian tahun lalu. Beberapa sisi jalan utama di Kota Makassar seperti Jalan Ratulangi dan Jalan Boulevard Panakukang semakin mendekati peralihan tahun tampak dipadati penjual petasan dan kembang api. Beragam jenis kembang api dijajakan, mulai dari kembang api biasa yang dimainkan dengan cara dipegang hingga jenis kembang api luncur. Para penjual ini merupakan pedagang musiman yang hanya hadir beberapa hari menjelang pergantian tahun. Mereka berharap pendapatan yang diperoleh tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Harga kembang api dan petasan pun masih relatif sama seperti tahun sebelumnya. Namun semakin mendekati malam pergantian tahun, harga perlahan mengalami kenaikan. Di sisi lain, pemerintah Kota Makassar mengimbau masyarakat untuk tidak menyalakan petasan sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana alam di Pulau Sumatera. Para pedagang juga berharap kondisi cuaca pada malam pergantian tahun tetap kondusif sehingga suasana perayaan tetap meriah meskipun terdapat anjuran untuk merayakan pergantian tahun secara sederhana dan penuh keprihatinan.
Saudara, beragam cara dilakukan untuk melestarikan adat dan budaya Sulawesi Selatan yang kini mulai ditinggalkan. Di Kabupaten Goa, puluhan anak muda yang tergabung dalam Kerukunan Remaja Panggentungan atau KUREPA menggelar sebuah festival, yaitu Festival Adat dan Budaya dengan menampilkan berbagai pertunjukan khas Kerajaan Goa. Puluhan anak muda yang tergabung dalam Kerukunan Remaja Panggentungan atau KUPERA Kabupaten Goa menggelar Festival Adat dan Budaya sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya Sulawesi Selatan. Festival ini menampilkan berbagai pertunjukan adat khas Kerajaan Goa yang kini mulai jarang ditemui. Para tamu undangan disambut layaknya raja dengan prosesi adat serta diarak menaiki kuda menuju lokasi acara. Tak hanya itu, sejumlah prosesi adat juga ditampilkan untuk menyambut para tamu, mencerminkan kejayaan dan kearifan lokal Kerajaan Goa di masa lampau. Salah satu pertunjukan yang menyita perhatian adalah tabuhan gendang tradisional atau yang dikenal dengan sebutan Tundrum Pakanjara. Alat musik tradisional ini dimainkan oleh sejumlah anak muda dengan penuh semangat. Saat menabuh gendang, para pemain sesekali melontarkan kalimat berbahasa Makassar yang mengundang tawa penonton, menciptakan suasana akrab dan penuh kegembiraan. Tundrum Pakanjara sendiri dulunya digunakan sebagai musik pembuka dalam berbagai ritual dan acara adat Kerajaan Goa. Selain Tundrum Pakanjara, festival adat ini juga menampilkan tarian tradisional serta atraksi pamanca atau seni bela diri khas Sulawesi Selatan. Kesenian ini kembali dihidupkan oleh generasi muda. Kita bisa lihat bahwa eksistensi dari Kerukunan Remaja Panggentungan itu bisa melahirkan dan juga menjaga nilai-nilai kultur yang ada di Kabupaten khususnya di Kelurahan Tamarunang, Kabupaten Goa. Bila kami tahun ini sangat spesial sekali karena kedatangan beberapa tamu, salah satunya itu Bapak Serandako. Beliau ini maestro Pakanjara. Beliau ini adalah banyak melahirkan beberapa pemain gendang yang ada di Kabupaten Goa, khususnya Kabupaten Goa sampai ke negara luar. KUREPA, Kerukunan Remaja Panggentungan, membuktikan bahwa anak-anak Goa itu kreatif dan cinta dengan budaya kearifan lokal di Kabupaten Goa. Ya, ini bisa menjadi representatif bahwa anak-anak muda di Kabupaten Goa itu cinta terhadap budaya lokal mereka sendiri. Festival budaya ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, namun juga sarana edukasi bagi generasi muda agar mengenal, memahami, dan melestarikan adat serta budaya yang mulai tergerus zaman agar tidak hilang ditelan modernisasi. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Kita ke informasi olahraga, saudara. Ratusan peserta dari 18 klub sepak bola memeriahkan pertandingan Bupati Takalar Cup pertama yang digelar di lapangan Makatang Dengsi Bali, Kabupaten Takalar. Dan pertandingan final mempertemukan KONI FC dan juga Galesong FC tersebut untuk mencari bibit pesepak bola muda berbakat. Pertandingan Bupati Cup volume pertama ini berlangsung meriah dan menyedot antusiasme ratusan peserta maupun penonton. Sebanyak 18 klub sepak bola dari berbagai wilayah di Kabupaten Takalar turut ambil bagian dalam turnamen perdana tersebut. Di babak final, dua tim kesebelasan terkuat, KONI FC dan Galesong FC, dipertemukan untuk memperebutkan gelar juara satu. Pada babak pertama dengan waktu 20 menit, kedua tim saling melancarkan serangan dan berupaya menggiring si kulit bundar ke gawang lawan. Namun kuatnya pertahanan masing-masing tim membuat skor tetap imbang hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan waktu 15 menit, intensitas permainan semakin meningkat. Tim KONI FC akhirnya mampu memecah kebuntuan dengan menjajal gawang Galesong FC. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan dan mengantarkan KONI FC keluar sebagai juara pertama Bupati Takalar Cup volume pertama. Ini menunjukkan bahwa khususnya komitmen dan dukungan daripada Pak Bupati untuk bagaimana membuat olahraga khususnya sepak bola ini bisa berprestasi, dan alhamdulillah hari ini puncak daripada Bupati Cup kita melihat antusiasnya masyarakat dan animo yang luar biasa daripada masyarakat karena Bupati Cup ini sudah sekian lama dinanti-nanti. Alhamdulillah baru kali ini di tahun 2025 dapat dilaksanakan.
Bupati Takalar mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh ajang bergengsi tersebut. Selain menjadi ajang silaturahmi antar klub, turnamen ini juga menjadi sarana pembinaan olahraga khususnya sepak bola agar anak-anak muda Takalar memiliki ruang untuk berprestasi. Memang kami merencanakan bahwa Bupati Cup ini setiap tahun kita laksanakan. Artinya ini adalah event tahunan dan ke depan tentunya akan lebih banyak pemain, saya yakin. Yang kedua tentunya hadiah juga akan semakin lebih menarik, sehingga diharapkan bahwa dari Bupati Cup ini akan lahir pemain-pemain yang memang punya talenta yang bagus, punya bakat, sehingga bisa mewakili Takalar baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Takalar berharap kejuaraan ini dapat digelar secara berkelanjutan setiap tahun sebagai bagian dari upaya memajukan olahraga dan melahirkan atlet sepak bola andal dari daerah. Dari Kabupaten Takalar, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Iya, Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui live streaming YouTube, Facebook, Instagram di @tvri Sulawesi Selatan. Dan informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Wih, banyak belanja entah, Bu. Iya, soalnya takut harga naik atau habis. Dekat Nataru toh. Tenang, Bu. Sini saya jelaskan, Ki. Jadi, tim pengendali inflasi daerah telah memastikan ketersediaan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru telah aman. Hindari belanja berlebihan agar keuanganmu tetap aman. Dengar Ki itu, mengerti ja Ki? Apa po sama Ki? Sering juga aku jelaskan. Jadi begini, Bu. Dengan menghindari belanja berlebihan, maka ketersediaan pangan di pasar akan tetap aman. Kalau ketersediaan pangan dan harga aman, maka daya beli masyarakat juga aman. Pokoknya semua aman. Saya tidak aman. Oh, ndak ikhlas Ki bantu istri belanja. Astaga, suami kita itu, Bu. Menurut tak? Kita juga, baju tak bikin malu-malu. Telur tak boleh 1 rak, Pak. Berbelanja sesuai kebutuhan merupakan kontribusi nyata dalam mendukung kestabilan harga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini, dan berbagai informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua kami hadirkan dalam segmen Klik Selampa. Kita awali informasi pertama dari Provinsi Gorontalo. Dalam rangka peringatan Hari Raya Natal 2025, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan ke sejumlah titik keagamaan di Kota Gorontalo. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga suasana aman dan damai selama perayaan Natal 2025. Dalam rangkaian perayaan Natal tahun 2025, pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Gubernur Gusnar Ismail didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Ruslia Bibi, dan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, diikuti seluruh jajaran OPD Pemprov Gorontalo, melakukan safari Natal, kunjungan terhadap warga umat Kristiani yang merayakan Natal. Setelah melakukan kunjungan kepada keluarga besar Sinode GPIG serta pastor umat Katolik di Kota Gorontalo, Gubernur dan jajarannya berkunjung ke salah satu keluarga Kristiani, yaitu keluarga Edi Santoso. Kunjungan kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur disambut hangat oleh keluarga Edi Santoso. Dalam kesempatan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur serta jajarannya sempat disuguhi penganan yang disuguhkan oleh tuan rumah. Gusnar Ismail menilai momen Natal sebagai waktu yang tepat untuk memperkuat nilai persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Gubernur juga menegaskan bahwa pemerintah senantiasa hadir dalam setiap perayaan keagamaan sebagai bentuk pelayanan kepada seluruh masyarakat. Gubernur Gusnar Ismail berharap perayaan Natal tahun 2025 akan selalu membawa kedamaian, kebahagiaan, dan mempererat persaudaraan di antara warga Gorontalo dengan menjaga kondisivitas daerah dan mempertahankan predikat zero konflik, serta sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama yang merupakan kekuatan utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Gorontalo. Ferdi Sanggor, TVRI Gorontalo melaporkan. Sementara itu, pada hari Natal, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo mendapatkan kado spesial berupa penyerahan remisi khusus Natal. Dari total 14 warga binaan beragama Kristen, sebanyak 7 orang dinyatakan berhak menerima remisi khusus atau pengurangan sebagian masa pidana.
Dari total 14 warga binaan beragama Kristen, sebanyak 7 orang dinyatakan berhak menerima remisi khusus atau pengurangan sebagian masa pidana, sementara 7 orang lainnya belum mendapatkan hak tersebut karena status hukumnya masih sebagai tahanan. Pemberian remisi ini terasa istimewa dengan kehadiran langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo, Bambang Haryanto. Pada momen khidmat tersebut, ia menyerahkan surat keputusan remisi secara simbolis kepada perwakilan warga binaan. Penyerahan ini disaksikan juga oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo, Sulistyo Wibowo, serta jajaran Kepala Bidang dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo, Bambang Haryanto mengajak seluruh warga binaan untuk merayakan Natal dengan kehangatan, kegembiraan, dan memaknai arti penting keluarga yang menanti mereka di rumah. Lebih dari sekedar pengurangan hukuman, remisi ini diharapkan menjadi momentum refleksi bagi warga binaan untuk mensyukuri penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Natal 2025 diharapkan menjadi titik balik untuk memulai perjalanan hidup yang baru, yang lebih damai dan bermakna. Dari awal kami sudah mengusulkan sejumlah 18 warga binaan yang beragama Kristen untuk memperoleh remisi Natal di tahun 2025. Dan alhamdulillah 18 itu disetujui oleh pimpinan kami, oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, melalui Bapak Direktur Jenderal, dan dari 18 itu, yang 16 adalah remisi khusus 1, dan sisanya yang 2 remisi khusus 2. Remisi khusus 2 itu adalah yang langsung bebas, sementara yang RK1 atau remisi khusus 1 itu pengurangan pidana sebagian. Ya, besaran remisi juga bervariasi dari 15 hari sampai maksimal 2 bulan. Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo, Sulistyo Wibowo menjelaskan, pemberian remisi adalah apresiasi yang diberikan negara bagi warga binaan yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan. Ia berharap sukacita Natal ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan menjadi motivasi untuk segera pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik. Ipong Stip, TVRI Gorontalo. Dari Provinsi Gorontalo kita ke Provinsi Sulawesi Tengah, aktivitas ibadah Natal berlangsung di sejumlah gereja di Kota Palu. Sementara itu pemerintah dan unsur TNI Polri memantau jalannya ibadah Natal untuk memastikan kegiatan berjalan tertib. Pada perayaan Natal tahun ini, pemerintah Kota Palu bersama unsur terkait melakukan pemantauan langsung ke sejumlah gereja. 4 gereja yang menjadi titik pemantauan yakni Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Victory Palu, Gereja Toraja Jemaat Moria Palu, Gereja Betani Jemaat Kadosh, serta Gereja Pantekosta Jemaat Shalom. Pemantauan dilakukan dengan mengecek kondisi lingkungan sekitar gereja, kesiapan pengamanan, serta kelancaran akses keluar masuk jemaat. Pemerintah terlihat melakukan pemantauan tanpa mengganggu jalannya ibadah. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pelaksanaan ibadah Natal di keempat gereja tersebut berlangsung aman dan tertib. Tidak ditemukan gangguan keamanan maupun kendala selama rangkaian ibadah berlangsung. Menurut Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, perayaan Natal di Kota Palu menjadi bagian dari dinamika kehidupan kota dengan keberagaman latar belakang agama dan budaya. Stabilitas sosial dan rasa saling menghormati menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban umum di Kota Palu selama perayaan ibadah Natal. Melalui rumah-rumah ibadah, nilai kebersamaan dan toleransi terus disampaikan kepada masyarakat oleh pemerintah dan unsur terkait dalam menjaga kondusivitas kota sekaligus memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Cek situasi, kondisi, kesiapan keluarga-keluarga kita, khususnya gereja-gereja kita ya, dalam pelaksanaan ibadah Natal ya, di tanggal 25 ini. Tentunya ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyampaikan pesan ya, lewat gereja ya, untuk menjadikan setiap kesempatan, khususnya momentum-momentum yang istimewa ya, seperti ini, untuk bisa menyampaikan pesan pemerintah kepada seluruh masyarakat ya, untuk semakin menguatkan
rasa kebersamaan, ya, membangun kondusivitas kota, ya, menjaga keberagaman kita yang cukup besar ini, ya, untuk menjadi sebuah alat pemersatu untuk mendukung dan menguatkan upaya-upaya pembangunan kota kita ke depan. Hingga rangkaian ibadah selesai, situasi keamanan di Kota Palu terpantau terkendali, aktivitas masyarakat berjalan normal, aparat tetap bersiaga, dan perayaan Natal 2025 berlangsung dalam damai yang dijaga bersama. Dari Palu, Fitrianto, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Ya, sementara itu jelang libur tahun baru arus penumpang di Pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah terpantau ramai namun tetap terkendali. Dan kapal penumpang KM Dharma Kencana 5 kembali sandar dengan membawa ratusan penumpang dari rute Surabaya dan Balikpapan menuju Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kapal motor Dharma Kencana 5 tiba di Pelabuhan Donggala dengan membawa total lebih dari 1.000 penumpang dari 2 pelabuhan keberangkatan. Dari rute Balikpapan Donggala, jumlah penumpang tercatat sebanyak 620 jiwa, terdiri dari 585 penumpang dewasa, 23 anak-anak, dan 12 bayi. Sementara dari rute Surabaya Donggala, kapal mengangkut 406 penumpang dengan rincian 332 dewasa, 68 anak-anak, serta 6 bayi. Selain penumpang, KM Dharma Kencana 5 juga mengangkut kendaraan roda 4 dan logistik. Dari Balikpapan menuju Donggala tercatat sebanyak 80 unit kendaraan. Sementara dari Surabaya Donggala juga mengangkut 80 unit kendaraan. Seluruh proses sandar, bongkar muat, hingga arus keluar pelabuhan berlangsung tertib dengan pengawasan petugas terkait. Kapal kami itu 1.400 lebih. Sementara ini sudah 3 trip kami melayani angkutan Nataru. Total penumpang rata-rata di angka 1.200. Alhamdulillah tidak terjadi penumpukan atau satu titik keberangkatan itu fokus penumpang, karena memang dari awal kami berusaha mengurai keberangkatan penumpang. Yang pertama dengan adanya tidak ada kenaikan tarif. Yang kedua adanya namanya tarif tuslah. Jadi kita turunkan di awal bulan Desember dengan harapan penumpang bisa tertarik dengan adanya diskon di awal ini. Jadi penumpang yang mau liburan dalam rangka Nataru dan liburan sekolah tertarik untuk berangkat lebih awal. Jadi menghindari lonjakan penumpang di satu titik keberangkatan seperti di tanggal 25 ini ya, hari ini ya. Dalam menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru, pihak Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP telah melakukan berbagai persiapan sesuai standar operasional prosedur. Selama periode Nataru ini, total penumpang yang diangkut diperkirakan berada di kisaran 1.200 orang, masih di bawah kapasitas maksimal KM Dharma Kencana 5 yang mampu menampung lebih dari 1.400 penumpang. Untuk mencegah terjadinya lonjakan penumpang, operator kapal sejak awal melakukan pengaturan pola keberangkatan dengan tidak menaikkan tarif tiket. Bahkan pada awal bulan Desember, tarif penumpang sempat diturunkan sebagai langkah antisipatif. Berdasarkan jadwal, KM Dharma Kencana 5 masih dijadwalkan 1 kali lagi sandar di Pelabuhan Donggala, yakni pada 31 Desember mendatang, guna melayani arus balik dan pergerakan masyarakat jelang pergantian tahun. Basrudin Muhammad, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Dari Provinsi Sulawesi Tengah kita kembali ke Provinsi Gorontalo. Sepanjang tahun 2025, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Gorontalo memperlihatkan kerja maksimal dalam memberantas kasus narkoba. Dan total 11 kasus peredaran gelap narkoba berhasil dibongkar dan membuktikan bahwa Gorontalo menjadi wilayah dalam pengawasan ketat dari jaringan barang haram. 21 orang. Kepala BNNP Gorontalo Dirjen Polsri Bardiati mengungkapkan pemberantasan kasus narkoba berjalan sistematis, berdampak besar dalam menghentikan laju distribusi narkoba di wilayah Provinsi Gorontalo.
Dari 11 kasus yang terungkap, 18 tersangka turut diamankan. Mereka diduga bukan pemain tunggal, melainkan bagian dari jaringan peredaran narkoba yang lebih terstruktur. Penangkapan ini mempertegas bahwa perang melawan narkoba bukan hanya menyasar pengguna, tetapi juga ekosistem di sekitarnya, yaitu pengedar, perantara, hingga jaringan distribusi yang beroperasi di balik layar. Barang bukti berupa ganja dan sabu berhasil disita dari sejumlah penangkapan, sementara temuan narkoba tanpa pemilik langsung dimusnahkan sesuai prosedur. Tindakan ini menunjukkan bahwa BNNP Gorontalo tidak memberi ruang bagi peredaran barang terlarang, serta pemusnahan menjadi simbol pemutusan rantai pasokan sekaligus pesan bahwa wilayah ini bukan zona aman bagi sindikat narkoba. 18 orang tersangka dari beberapa LKN ya Pak ya, dari beberapa LKN. Jadi kasus ini berarti dia tertangkap oleh penyidik kita. Ya, rata-rata memang dewasa sih kalau tidak salah ya. Kalau yang tersangka kasus 18 orang tersangka ini rata-rata dewasa. Ya, dewasa yang tersangka. Kemudian ada yang rehabilitasi. Yang rehabilitasi itu ada remaja, ada dewasa. Slide-slide aja. Kepala BNNP Gorontalo Dirjen Polsri Bardiati menegaskan bahwa capaian ini lahir dari kolaborasi lintas aparat penegak hukum, serta upaya penindakan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara tegas dan tanpa kompromi. Ipong Steve, TVRI, Gorontalo. Ya, dan saudara, merayakan Natal 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat Poso untuk kembali mempererat tali persaudaraan. Bupati Poso, Verna Gladys, mengeluarkan imbauan khusus bagi seluruh umat Kristiani dan juga lapisan masyarakat lainnya untuk senantiasa menjaga kondusivitas daerah di tengah suasana sukacita. Di tengah semarak perayaan Natal yang menyelimuti bumi Sintuwu Maroso, Bupati Poso menekankan pentingnya memaknai hari raya dengan kegiatan-kegiatan positif dan ibadah yang hikmat. Namun, lebih dari sekedar seremoni, Bupati mengajak seluruh warga untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Nilai-nilai toleransi, persatuan dan kedamaian harus dijunjung tinggi sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat di Poso. Bupati mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terhasut oleh isu-isu miring maupun berita bohong atau hoaks yang kerap sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pesan ini sangat krusial, mengingat kerukunan antar umat beragama adalah modal utama pembangunan di Kabupaten Poso. Masyarakat diminta untuk terus bersinergi dengan aparat kepolisian dan TNI, guna memastikan seluruh rangkaian perayaan berjalan tanpa gangguan. Mari kita bersama-sama menjaga suasana yang aman, damai dan kondusif, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kepada saudara-saudara kita yang merayakan Natal, kiranya menyambut Natal dan Tahun Baru 2026 dengan penuh sukacita melalui ibadah serta kegiatan-kegiatan positif yang bermakna. Kedua, mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi, persatuan, dan kedamaian. Ketiga, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu maupun berita hoaks yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keempat, menghindari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum serta mendukung aparat keamanan dalam menjalankan tugas pengamanan. Kelima, jadikan momentum Natal dan Tahun Baru sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan demi terwujudnya Poso yang aman, damai, dan kondusif. Dengan semangat kebersamaan ini, diharapkan perayaan pergantian tahun dapat berlangsung penuh kedamaian, sekaligus menjadi batu pijakan untuk membangun Poso yang lebih harmonis. Dari Poso, Syahril, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan.
Ya, kita memasuki segmen info lalu lintas hari ini. Seperti biasanya kita akan menghadirkan ataupun memantau bagaimana arus lalu lintas di beberapa titik. Ada 13 titik yang ada di Kota Makassar yang biasanya rawan terjadi kemacetan, dan kita akan pantau, dan ini pantauan langsung kamera CCTV Diskominfo Kota Makassar yang juga Anda dapat saksikan melalui kanal YouTube @lalulintas Kota Makassar. Kita langsung saja pantau untuk beberapa wilayah atau daerah ataupun titik yang ada di Kota Makassar. Untuk titik pertama, ini adalah titik yang paling atas. Ini adalah Jalan Perintis Kemerdekaan, tepat di pintu 1 Unhas, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Untuk arah dari Urip Sumoharjo sendiri menuju ke Perintis Kemerdekaan ini terpantau padat dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Sementara di arah sebaliknya, yaitu dari arah Perintis Kemerdekaan menuju Urip Sumoharjo, ini terpantau lengang. Dan memang di titik ini ada traffic light atau lampu merah sehingga terjadi perlambatan arus di wilayah tersebut. Sementara itu, ini adalah titik kedua, ini perempatan ataupun perbatasan Kabupaten Goa dan juga Kota Makassar, tepatnya di perempatan Jalan Sultan Alauddin, kemudian masuk ke Jalan Sultan Hasanuddin, kemudian di Jalan Malengkeri, dan juga di Jalan Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Untuk pantauan sendiri dari dua arah, baik itu dari arah Makassar menuju ke Kabupaten Goa, kemudian dari arah Kabupaten Goa masuk ke Kota Makassar, ini terpantau dipadati kendaraan dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Memang ini juga terdapat traffic light di sini sehingga perlambatan arus terjadi. Sementara itu di bawahnya di titik ketiga, ini adalah Jalan Sultan Alauddin, tepatnya di pertigaan Jalan Sultan Alauddin Talas Salapang. Untuk dari arah Talas Salapang menuju Jalan Andi Pangeran Petarani memang terpantau lengang. Sementara hal yang berbeda terlihat dari arah sebaliknya, yaitu dari Jalan Sultan Alauddin menuju ke arah Kabupaten Goa. Memang ini adalah titik yang biasanya terjadi kepadatan arus lalu lintas, tepat berada di depan kampus Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Di titik ini memang terjadi penumpukan kendaraan mulai dari depan SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar minyak atau SPBU Talas Salapang, sampai ke arah atau tepat di lampu merah atau traffic light di perbatasan Goa Makassar. Sementara di bawahnya ada pertigaan Jalan Sultan Alauddin, pertigaan Veteran Selatan, kemudian Jalan Dr. Ratulangit. Terpantau kepadatan arus lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dari arah Veteran Selatan masuk ke arah Jalan Sultan Alauddin. Kita ke titik selanjutnya. Ini adalah titik yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepat di gerbang masuk untuk wilayah BTP. Untuk wilayah atau arus lalu lintas dari arah Perintis Kemerdekaan menuju ke Urip Sumoharjo ini terpantau lengang. Sementara itu dari arah Perintis Kemerdekaan untuk masuk ke wilayah BTP ini terpantau beberapa kendaraan atau cukup lengang juga. Ada traffic light juga di wilayah tersebut. Kemudian kita pantau yang paling bawah, ini adalah Jalan Andi Pangeran Petarani. Dari dua arah. Untuk dari arah Andi Pangeran Petarani menuju Jalan Sultan Alauddin ini terpantau ramai lancar. Sementara sisi sebaliknya kami pantau juga dari arah Jalan Sultan Alauddin di Jalan Andi Pangeran Petarani ini menuju Urip Sumoharjo terjadi kepadatan kendaraan karena memang di dekat Jalan Sultan Andi Pangeran Petarani maksud kami menuju ke Urip Sumoharjo ini, tepat di depan kantor DPRD Kota Makassar ini memang ada traffic light di paling ujung, sehingga di ujung tersebut terjadi penumpukan kendaraan dan berimbas ke Jalan Andi Pangeran Petarani tepat di depan DPRD Kota Makassar.
Untuk selanjutnya, silahkan Rida. Ya, terima kasih Erlangga. Dan hampir sama juga di beberapa titik yang ada di depan saya ini terpantau juga pada pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah ini sebagian besar ramai lancar di akhir pekan di Sabtu. Tapi memang ada cukup terlihat signifikan perlambatan laju kendaraan baik itu roda 2 ataupun roda 4 karena beberapa titik ini terpantau sedang diguyur hujan sedang hingga deras, misalnya yang ada di jalur veteran atau tempat kita saat ini Ratulangi atau hingga ke juga Tanjung ini terpantau sedang hujan sehingga masyarakat yang lewat beberapa titik ini terpaksa tentu saja harus ekstra hati-hati. Betul. Nah, pantauan kami di sini ada beberapa titik. Yang pertama misalnya di Simpang 5 Bandara terlihat ada peningkatan secara signifikan arus kendaraan dari arah Makassar menuju luar kota dan dari arah sebaliknya dari luar kota menuju masuk Makassar ini justru terbilang lengang atau cenderung sepi. Sementara itu di titik lainnya juga yang kami pantau lengang di sini misalnya di Jalan Urip Sumiharjo, tepatnya di CCTV jembatan penyeberangan juga terpantau tidak terlalu ramai atau bahkan cenderung lengang karena di sini memang adalah pusat pemerintahan untuk Kota Makassar, ada beberapa bangunan untuk pusat pemerintahan ya, kota dinas dan sebagainya, sehingga memang aktivitas kendaraan di sini sangat menurun jika di akhir pekan dibandingkan dengan hari kerja. Sementara itu titik lainnya juga di bawahnya ada Urip Sumiharjo, perempatan Petarani dan juga Perintis Kemerdekaan. Di sini justru terpantau ramai namun cenderung kondusif. Seperti misalnya laju kendaraan yang datang dari arah Urip menuju Petarani di sini ramai lancar, mengingat memang menuju Petarani ini ada beberapa titik pusat perbelanjaan yang mungkin saat ini sedang dimanfaatkan masyarakat di akhir pekan dan juga libur panjang untuk berbelanja atau family time, staycation dan lain sebagainya, sehingga ini mungkin bisa salah satu menjadi penyebab banyaknya kendaraan yang masuk ke area ini. Sementara itu di titik sebaliknya justru terbilang tidak begitu ramai dari arah Petarani menuju Perintis atau Urip Sumiharjo menuju arah Universitas Hasanuddin atau Universitas Muslim Indonesia. Di arah lainnya di titik misalnya jembatan Barombong, di sini terpantau baik arah Makassar menuju Barombong ataupun sebaliknya dari Barombong menuju Makassar ini terpantau juga ramai lancar ya, dan di sini sedang diguyur hujan cukup terlihat ya, sedang mungkin, sehingga masyarakat yang melintas harus ekstra hati-hati, begitupun kendaraan yang keluar dari arah pemukiman warga residence yang ingin keluar juga perlu mengutamakan keselamatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tentu saja merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian di titik lainnya juga yang terpantau menurut kami juga ada antrian, mungkin disebabkan karena traffic light dan juga hujan, adalah veteran menuju Sungai Sadang. Di sini dari arah veteran utara menuju veteran selatan terpantau cukup ramai, begitu terlihat adanya antrian yang panjang, begitu juga terlihat dari arah Sungai Sadang ini ada juga peningkatan arus kendaraan. Namun tentu saja sebagian besar dari pantauan kita di 13 titik dari pantauan Dinas Kominfo Kota Makassar ini, saat ini sebagian besar jalan sedang dalam kondisi diguyur hujan sedang hingga lebat. Tentu saja ini membutuhkan kehati-hatian bagi masyarakat yang menggunakan roda 2 ataupun roda 4 untuk tetap senantiasa menjaga laju dan juga batas aman baik dengan kendaraan depan ataupun di belakang Anda. Bahkan beberapa titik memang juga sudah ada posko Natal dan Tahun Baru, operasi Lilin 2025, sehingga petugas otomatis juga membantu bagaimana arus lalu lintas ini tetap kondusif seperti itu. Walaupun seperti itu, kami tetap mengimbau untuk tetap berhati-hati, dan informasi lalu lintas ini menjadi akhir kebersamaan kita di Sulawesi Selatan hari ini. Saya Erlangga Rokadi. Dan saya Rida Mardia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, selamat menjalani libur Natal Anda, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Selatan hari ini, informatif dan terpercaya. Sampai jumpa.
kecil, menggiurkan, licin, dan tak terlihat. Namun, inilah yang kau bayar. Suap hari ini, bencana esok hari. Uang suap hangat di tangan, tapi membakar masa depan. Alam adalah nafas kita. Tapi perlahan, ia memudar. Air yang memberi hidup kini tercemar. Hutan tumbang, hidup membeku. Masa depan terkubur. Jika bumi hancur, kita pun ikut hancur. Namun, harapan bisa kita tanam kembali. Bumi akan pulih bila kita menjaganya. Bumi bukan warisan, ia titipan. Selamatkan bumi, selamatkan kita.